Halo rekan-rekan mahasiswa manajemen perkebunan. Hari ini kita melanjutkan praktikum sebelumnya, masih terkait dengan OMEX, tetapi kita tidak lagi membahas soal kuesioner maupun bobotting, tapi kita lebih fokus untuk mencari level produktivitas masing-masing kriteria dan juga untuk mengetahui indeks produktivitas. Baik, teman-teman kemarin kan sudah dapat mengenai data produksi dari PT Sinar Mayang Lestari kan. Nah, itu silakan teman-teman buat ulang di Excel. Kalau sudah, teman-teman sekarang lanjut ke mengetahui nilai aktual. Nilai aktual itu sebenarnya mempergunakan rumus produktivitas parsial. Jadi per masing-masing kriteria produktivitas atau per masing-masing input. Nah, kriterianya ada 4 ya kemarin. Apa aja? Produktivitas bahan baku, produktivitas hari kerja, produktivitas jam operasional mesin, dan kalau bahan bakar itu apa kemarin? Produktivitas energi. Sebenarnya ini saya bikin kayak gini, teman-teman nggak harus bikin kayak gini juga ya. Cuman saya atur tabelnya itu biar enak gitu kalau dibaca, kalau dilihat, biar lebih paham. Bagaimana rumus untuk mencari produktivitas parsial? Output dibagi input. Inputnya per masing-masing faktor ya, bukan total input. Nah, seperti untuk bahan baku, karena di situ ada buah kopi sebagai bahan bakunya, dan outputnya adalah green beans, maka untuk produktivitas bahan baku, gimana rumusnya? Sama dengan yang bagian output dulu, per inputnya adalah buah kopi, kemudian kalau sudah dapat, tinggal drag aja ke bawah sampai bulan September. Itu pula di hari kerja, berarti gimana? Output dulu, green beans, dibagi hari kerja, inputnya. Output per input ya, ingat-ingat. Di enter. Tarik ke bawah. Kemudian jam operasional mesin sama juga output dibagi inputnya jam kerja mesin. Enter, ditarik ke bawah. Kemudian untuk yang energi, jadi output per inputnya bahan bakar, di enter, kemudian ditarik ke bawah. Kemudian teman-teman kita mencari nilai rata-ratanya. Caranya adalah dengan rumus average, kemudian dari garis paling atas ke sampai September ya, di enter. Kemudian digeser atau drag ke kanan sampai energi. Kalau sudah semua, lanjut ke mencari nilai maksimum. Maksimum rumusnya adalah sama dengan max, MAX. Sama tadi dari hasil dari bulan Mei sampai bulan September. Kemudian di enter, digeser ke kanan. Kemudian kalau sudah dapat nilai maksimum, nilai minimum. Sama dari hasil bulan Mei sampai September,
Oh, maaf. Belum ada min-nya. Di rumusnya sama dengan min, min. Kemudian kalau sudah tinggal drag ke kanan. Nah, teman-teman udah dapat semua kan? Nah, rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum. Ini nanti buat dasar untuk teman-teman mencari nilai, mencari level. Ini sebenarnya biar enak aja sih dilihat, teman-teman. Tapi it's not must. Cuman kan kalau kayak gini enak tuh dilihat ya kan, lebih rapi. Habis nilai aktual teman-teman cari level. Tujuannya level itu untuk apa sih teman-teman? Biar tahu ya, setiap produktivitas per masing-masing kriteria itu masuknya level apa? Level yang rendah kah? Level tinggi kah? Standar kah? Atau seperti apa gitu. Jadi kita mau melihat tingkat produktivitas masing-masing kriteria. Jadi kita harus menentukan pembandingnya atau levelnya dulu. Ini 0 sampai 10 ya. Nah, teman-teman dilihat di hasil yang teman-teman tadi sudah buat, nilai minimal, nih ya, nilai minimal ini digunakan untuk level 0. Jadi kita copy pastekan aja, copy, pastekan. Nah, kalau nilainya error kayak gini ya, 0,0000, terus apa, div gitu, nggak jelas, teman-teman dilihat paste option-nya ini, diklik, pilih yang sebelah kiri. Jadi paste values yang values aja. Atau teman-teman bisa klik kanan, paste option. Nah, nanti teman-teman pilih yang values aja atau yang di tengah. Yang ini ya, ada tulisannya 1, 2, 3. Diklik. Pastikan angkanya sama ya teman-teman. Kalau udah sama berarti aman. Selanjutnya untuk nilai rata-rata dipindahkan ke level 3. Pastekan aja. Nah, kayak gini kan masih div ini. Ya, tadi ya bisa klik kanan, pilih paste option, or teman-teman bisa pakai yang ada gambar koper ini ya, paste ini, klik, dipilih yang 1, 2, 3. Paste values. Jadi yang tulisannya paste values, dipilih yang paling kiri. Nah, kalau udah, kita ke level 10. Level 10 ini caranya, teman-teman harus diperkirakan dulu. Kira-kira untuk level 10 itu targetnya berapa? Jadi target peningkatan produktivitas perusahaan. Oh, perusahaan itu ingin produktivitasnya meningkat 60% dari mula-mula misalnya. Misalnya kita pakai 60% ya, 60% dari mula-mula. Berarti sama dengan, dilihat ya, perhatikan ya teman-teman, nilai maksimum, diklik bagian maksimum, ditambah kurung buka, nilai maksimum lagi, dikali persentase target. Kalau targetnya adalah 60% dari mula-mula kenaikannya, berarti dikalikan 60%. Jadi gitu ya teman-teman. Nilai maksimum ditambah dalam kurung nilai maksimum dikalikan persentase target. Jadi tingkat peningkatan produktivitasnya berapa persen. Kalau sudah, di-enter. Kemudian lakukan hal yang sama, tinggal di-drag aja ke kanan. Kemudian teman-teman cek, sudah betul belum? Kalau
urutan kolomnya itu sama. Kalau sudah, kan ini masih ada yang kosong-kosong nih. Level 1, level 2, level 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bagaimana cara tahunya? Ini teman-teman harus perhatikan ya, karena ini agak susah. Harus memakai skala interval. Nah, kita tulis dulu ya, skala interval 1 dan 2. Itu caranya sama dengan kurung buka, nilai di level 3 dikurangi nilai di level 0, kurung tutup, dibagi kurung buka, 3 dikurangi 0. Karena level 3, karena tadi ya dari hasil level 3 dan hasil level 0. Maka pembaginya adalah 3 dikurangi 0. Di enter. Ini sebenarnya tinggal drag aja ke kanan. Terus kita bikin skala interval dari 4 sampai 9. Caranya sama dengan kurung buka, nilai level 10 dikurangi nilai di level 3. Salah. Kurangi ya. Nilai di level 3, tutup kurung, dibagi kurung buka. Karena itu adalah level 10, maka 10 dikurangi dari level 3 kan, jadi dikurangi 3. Jadi 10 dikurangi 3 ya, di enter. Kemudian tinggal drag ke kanan. Sudah. Terus gimana cara selanjutnya? Kita ke level 1 ya. Nah, cara untuk mengetahui nilai level 1 berarti sama dengan nilai level 0 ditambah skala interval 1. Enter. Kemudian nilai di level 2 itu sama dengan nilai di level 1 ditambah skala interval 2. Jadi kan skala interval 1 dan 2 sama kan? Kemudian level 4 itu sama dengan nilai di level 3 ditambah skala interval 4. Nilai di level 5 sama dengan nilai di level 4 atau nilai level sebelumnya ditambah skala interval 5. Skala interval 5 di skala interval 4 ya sampai interval 9 itu sama. Nah, nanti teman-teman lakukan juga level 6 sama dengan
tinggal drag aja ke kanan, 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 kanan gitu semua ya. Nah, kalau udah semuanya, teman-teman selanjutnya bikin, oh ya ini tabelin dulu biar enak dilihatnya. Nah, kalau udah teman-teman lanjut ke skor aktual. Kita pinjam penamaan tabel sebelumnya ya, tinggal di copy pastekan aja. Terus sampai bulan September. Nah, skor aktual adalah mencocokkan nilai aktual dengan levelnya. Jadi tingkat produktivitasnya itu berada di level berapa sih? Caranya gimana? Misalnya nih, bulan Mei 0,118. Dicocokkan di sini, di level. Cocoknya dengan level berapa sih 0,118 itu? Dekat mana? Mendekati level berapa? Oh, 0,118 itu mendekati level, malah sama dengan level 0 ya. Jadi levelnya 0. Kemudian 0,123 dicari di level ini. Sesuai dengan level berapa? 0,123. Oh, level 3. Levelnya 3. Juli. 0,124. 124 itu dekat level berapa? Dekat yang level 3. Berarti 3. Yang bulan Agustus 0,124. 24 lagi. Lebih dekat dengan level 3. Angkanya dekati ya, 0,123 sama 0,124 kan mendekati. Berarti masuknya level 3. Bulan September 0,125. Lebih dekat dengan 0,123 juga. Berarti level 3. Kemudian yang hari kerja. Angka 25. 25,524. Itu sesuai dengan level 2 apa level 3? Ayo. Ya. 25,524. 25,524 sama 20,013 atau 29,34. Lebih dekat level 2 apa level 3? Nah, kalau teman-teman ingin tahu, kita lihat aja mana jarak yang terdekat. Jadi nilai ini dikurangi 2. Level 2 berapa? Nilainya 5. 5,51. Kemudian level 3 dikurangi hasil yang produktivitas bulan Mei ya. Salah. Bulan level 3 dikurangi produktivitas bulan Mei. Di enter. Nah, ternyata angka terkecil atau jarak terdekat itu malah di level 3 dibandingkan dengan level 2. Maka masuknya di level 3. Kemudian nilai 65,232. 65,232. Itu dekat dengan level 6 ya. Ini tinggal nyocokin aja angka dari nilai produktivitas dengan angka yang ada di level. Kemudian untuk bulan Juli 45,425 itu dekat dengan mana? Ayo, level 4 atau level 5? Karena 45 itu tengah-tengah loh, antara 40 dan 50. Ya, kita uji coba juga. Yang tadi kita hapus ya. Coba ya, kita coba sama dengan nilai 45 ini dikurangi 40. Nilai 45 dikurangi yang 40.
Terus nilai 450 dikurangi 45. Ternyata dekat yang ini. Yang ini itu adalah dengan level 4. Lebih dekat dengan level 4. Kemudian yang bulan Agustus, kita lihat bulan Agustus 8,9. 8,9 itu dekat dengan level 1. Kemudian 1,348 itu sama dengan level 0. Kemudian ke jam operasional mesin ya. Dari 15,314. 15,314 itu dekat yang level 3. Berarti level 3. 15,983. Itu dekat level 3 apa level 4? Nah, sama ya kita uji juga ya. Kurangi level 3. Level 4 kurangi yang bulan Juni. Ternyata malah dekat yang level 4. Berarti ini masuk di level 4. Selanjutnya yang bulan Juli 16,138. Itu jelas ya dekat dengan yang level 4. Bulan Agustus 16,022 dekat dengan level 4. Bulan September 11,683. 11,683 level 0. Yang energi sekarang bulan Mei 40,538 itu dekat dengan level mana ayo? Level 4 atau level 5? Kita uji lagi. Kita lihat ya. Dari level 4 dulu. Ini dikurangi yang ada di level 4 sama level 5 dikurangi yang hasil bulan Mei. Ternyata dekatnya level 4. Kemudian yang bulan Juni 39,716 itu jelas dekat level 4 ya. 39,564 juga dekat dengan level 4. Kemudian bulan Agustus 34,33. 34,33 level 3. Bulan September 17,525 level 0. Nah, ini kita diatur dulu ya. Biar enak bacanya. Nah, teman-teman kemarin nilai bobot berapa ya? Kita lihat nilai kemarin ya, bobot. Kita lihatnya nilai kemarin.
bobot dari bahan baku itu kemarin dalam persen yang persen ya, 47,63 Kemudian hari kerjanya 31,14. Kemudian yang jam operasional mesin 13,91. Produktivitas energi bobotnya 7,31. Nah, ini pakai nilai yang kemarin ya, yang boboting dari kuesioner itu ya teman-teman. Selanjutnya kita mencari nilai produktivitas. Saya pinjam penamaan tabel sebelumnya. Nah, teman-teman, nilai produktivitas adalah skor aktual dikalikan bobot. Jadi seperti untuk yang bulan Mei, produktivitas bahan baku itu sama dengan skor aktual yang bulan Mei ini, yang tadi dari hasil pencocokan dengan nilai level, nah dikalikan bobot. Sama ya, ini bulan Juni, dikalikan bobot. Bulan Juli, dikalikan bobot. Bulan Agustus, dikalikan bobot. Bobot. Bulan September, dikalikan bobot. Ini nanti tinggal geser aja ke kanan. Ini juga tinggal geser ke kanan. Ini tinggal geser ke kanan. Ini tinggal geser ke kanan. Ini tinggal geser ke kanan. Nah, kalau udah teman-teman menentukan indeks produktivitas. Indeks produktivitas itu sama aja dengan nilai produktivitas total. Sama dengan jumlah atau sum dari seluruh kriteria. Di kriteria bahan baku, hari kerja, jam operasional mesin, dan energi. Jadi sama aja dengan indeks produktivitas total. Kemudian tinggal aja tarik ke bawah. Selesai. Terus selanjutnya kita mencari nilai pertumbuhan produktivitas. Pertumbuhan produktivitas itu sama aja dengan perubahan. Sama aja perubahan berarti kita mau lihat bagaimana sih perubahannya dari yang sekarang dengan yang sebelumnya. Nah, karena bulan Mei ini tidak ada bulan sebelumnya, tidak ada data sebelum Mei, maka kita tidak bisa mencari nilai pertumbuhan produktivitas di bulan Mei. Karena apa ya? Karena tidak ada nilai data dari produktivitas sebelum bulan Mei. Nggak ada yang bulan April, ya. Jadi nggak bisa dihitung. Kita bisanya melihat nilai pertumbuhan atau perubahannya di bulan Juni. Caranya sama dengan
nilai yang di bulan Juni dikurangi nilai bulan sebelumnya, bulan Mei, dibagi nilai sebelumnya tinggal drag aja. Oke, saya ulangi teman-teman ya. Untuk mengetahui pertumbuhan produktivitas, caranya adalah mengurangi nilai indeks produktivitas tahun itu dikurangi tahun sebelumnya. Jangan lupa ditulisnya di dalam kurung ya. Jadi produktivitas tahun ini dikurangi produktivitas tahun sebelumnya, tutup kurung, kemudian dibagi dengan nilai produktivitas tahun sebelumnya. Enter, kemudian tinggal turunkan saja ke bawah. Nah, kalau sudah dijadikan persen. Jadi diingat-ingat kenapa tidak ada nilai pertumbuhan produktivitas di bulan Mei? Karena tidak ada data nilai produktivitas di tahun sebelumnya. Jadi tidak bisa diukur bagaimana perbedaannya atau perubahannya. Nah, kalau sudah ini nanti dibikin grafik teman-teman. Tabelnya saya sempurnakan dulu ya teman-teman. Nah, kita bikin grafik. Dasarnya adalah ini, waktu dan pertumbuhan produktivitas. Jadi, kita bisa isikan 0 ya. Kemudian kita bikin grafiknya. Insert. Teman-teman bisa pilih yang layoutnya seperti ini ya, biar enak dilihatnya. Jadi ketahuan kan kalau terus menurun Juli, Agustus, September. Nah, kalau udah teman-teman lihat kembali ke skor aktual, kita menentukan ini tuh termasuk level yang rendah, sedang, atau tinggi berdasarkan Traffic Light System, TLS. Nanti diberi warna gitu ya. Kita lihat di buku petunjuk praktikum teman-teman kemarin. Nah, teman-teman lihat ini ya, ada level-levelnya pewarnaan. Nanti kita juga cocokkan dengan itu. Nih, level 0. Lebih kecil atau sama dengan level 3. Produktivitas di bawah standar. Warnanya merah. Jadi, lebih kecil atau sama dengan level 3. Berarti level 3
3 termasuk yang berwarna merah. Kita kasih warna merah ya. Level, semuanya level 3 warnanya merah. Ingat, di bawah 3 sampai level 3 warnanya merah. Nah, terus level 4 sampai level 6 cukup baik atau sedang. Warnanya kuning. Nah, teman-teman di sini kelihatan kan mana yang paling buruk, banyak level merah, banyak merahnya. Berarti produktivitas bahan baku. Berarti nanti produktivitas bahan baku bisa dibahas. Ini yang paling menjadi PR, paling harus dibenahi. Kenapa? Nah, bahas aja kira-kira kenapa. Dan bagaimana untuk membenahinya. Kemudian yang kedua ada produktivitas hari kerja. Kemudian baru jumlah merah. Yang selanjutnya ada produktivitas jam operasional dan produktivitas energi, itu jumlahnya sama-sama 2. Jadi yang paling prioritas adalah bahan baku, baru kemudian hari kerja. Nah, ternyata di sini tidak ada yang level hijau, tidak ada yang level produktivitasnya sudah baik. Itu bisa dibahas. Kenapa? Dan apa yang harus dilakukan supaya bisa menjadi levelnya hijau. Nah, teman-teman, kalau dilihat dari grafik ini, grafik pertumbuhan produktivitas, itu kan menurun terus di bulan Juli sampai September. Nah, kenapa pertumbuhannya menurun? Kalau dilihat dari produktivitas total keseluruhan, jadi penjumlahan seluruh input, ternyata menurun terus di bulan Juli sampai September. Itu kira-kira kenapa? Terus kenapa yang di bulan Juni itu meningkat? Coba dikaitkan dengan siklus penanaman kopi, itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, tabel-tabel ini teman-teman buat nah, grafik nanti hasilnya ini teman-teman bisa masukkan di lembar kerja teman-teman ya. Ini kan lembar kerja teman-teman tabel OMEX yang sudah saya perbarui. Teman-teman coba lihat. Dilihat dari pertama, kriteria produktivitas itu diisi dengan penamaan produktivitasnya ini ya, produktivitas bahan baku, hari kerja, jam operasional mesin, produktivitas energi ditulis di atas ini. Ini penamaannya. Kemudian rasio aktual per bulan disesuaikan di sini. Kalau bahan baku bulan kelima, itu hanya bulan kelima ya, karena bulan 1 sampai bulan keempat itu tidak ada, berarti kosongkan. Langsung masukkan di produktivitas bulan kelima. Ini nanti masuknya ke sini, nilai aktual. Kemudian level ini level dimasukkan ke sini. Jadi yang ini nanti pindahkan ke sini, tinggal pindahkan saja. Terus selanjutnya skor aktual ini pindahkan ke sini nanti. Bobot juga pindahkan. Tinggal pindah-pindahkan aja teman-teman. Terus kriteria produktivitas adalah ini. Teman-teman diikuti ya nilai produktivitasnya. Tinggal pindahkan saja.
kemudian sampai nanti indeks produktivitas dan nilai pertumbuhan indeks produktivitas. Oh ya, sekarang teman-teman kita membahas slide laporan ya. Yang pertama teman-teman kita di pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang. Latar belakang itu apa aja? Ini bahas yang pertama terkait pentingnya pengukuran produktivitas. Sama seperti yang kemarin di COP12 ya. Ini pentingnya kenapa? Nah, karena penting maka dilakukan pengukuran produktivitas mempergunakan metode OMAX. Jadi dikaitkan pentingnya pengukuran produktivitas dengan pengukuran produktivitas mempergunakan OMAX. Dan kemudian adalah permasalahan. Apa permasalahannya kira-kira untuk ajar praktikum ini? Yang pertama, berapa nilai indeks produktivitas setiap bulannya? Kemudian bagaimana pertumbuhan indeks produktivitasnya? Kemudian habis itu apa lagi? Faktor input yang harus dibenahi oleh PT SML. Sehingga nanti tujuannya adalah menyesuaikan masalah, tinggal diganti kata tanyanya menjadi pernyataan. Jadi untuk mengetahui indeks produktivitas setiap bulan, kemudian juga mengetahui nilai pertumbuhan indeks produktivitas. Selanjutnya, untuk mengetahui faktor yang perlu dibenahi PT SML. Nah, lanjut ke tinjauan pustaka. Apa saja yang perlu ditulis di tinjauan pustaka? Nah, pertama, proses produksi kopi. Nah, proses produksi ini tidak hanya ketika pengolahan ya, teman-teman dari awal, dan juga mengenai masa panen. Panen kopi itu kapan? Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi. Apa yang mempengaruhi produktivitas kopi itu? Nah, kemudian yang ketiga, kelebihan dan kekurangan OMAX. Teman-teman jangan lupa, baik di baik di latar belakang, tinjauan pustaka, pembahasan, dimanapun ketika teman-teman ngambil dari referensi, jangan lupa mencantumkan sitasi. Karena kalau kalian tidak mempergunakan sitasi, sama aja kalian mengaku-ngaku tulisan orang, pemikiran orang sebagai pemikiran sendiri. Itu sama aja kalian berbuat curang atau nyontek. Nah, otomatis nilai kalian akan diskon gede-gedean. Maka kalau teman-teman nggak mau banyak diskon nilainya, ya masukkan sitasi. Ingat ya teman-teman ya. Kemudian setelah tinjauan pustaka, lanjut ke metode. Metode cara kerja yang kalau untuk alat dan bahan ya, bahannya ya jelas teman-teman dari data produksi PT SML. Tapi nanti teman-teman jangan cuma nulis SML ya, diperpanjang SML-nya itu apa, singkatan dari perusahaan apa. Kemudian alatnya adalah mempergunakan aplikasi apa aja, tuliskan di situ ya. Kemudian untuk cara kerja, ya tadi teman-teman lakuin apa aja, dicatat. Jangan lupa kalau teman-teman ngambilnya dari buku petunjuk praktikum, itu kan buku petunjuk praktikum kan secara umum. Nah, kalau praktikum ini kan sudah lebih detail, lebih khusus lagi. Jadi teman-teman tolong tuliskan sesuai dengan yang teman-teman praktikumkan. Kalau di situ inputnya ada 4, ya tuliskan 4-4-nya. Outputnya apa ditulis. Jadi jangan secara umum lagi, tapi dikhususkan sesuai dengan yang teman-teman buat. Apa inputnya, apa outputnya, dan nama-nama penamaan lainnya sesuaikan dengan yang dipraktikumkan. Kemudian kalau sudah di metode, kita lanjut ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini, teman-teman ingat namanya aja pembahasan, berarti hasil teman-teman itu dibahas, pakai kalimat-kalimat, jangan cuma pakai tempelin tabel-tabel doang, atau angka-angka doang, tapi dikasih kalimat-kalimat. Sebelum tabel, jangan lupa dikasih kalimat dulu, kalimat pengantar. Misalnya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, tabelnya pun dikasih nama, tabel 1, titik, tabel
nilai produktivitas contohnya. Nanti bawahnya lagi baru dibaca tabelnya bagaimana. Begitu ya teman-teman ya, dikasih kalimat pengantarnya, kemudian judul tabelnya, kemudian baru tabel. Baru kemudian dibahas bagaimana. Nah, yang perlu dimasukkan di pembahasan tuh yang pertama, alasan kita tuh hanya mempergunakan data dari bulan Mei sampai September. Kenapa sih nggak ada bulan Januari sampai April, kemudian bulan Oktober sampai Desember kok juga nggak ada? Gitu. Kenapa cuma Mei sampai September doang yang kita pakai? Teman-teman cari ya. Coba itu nanti dikaitkan dengan produktivitas kopi, terkait lagi dengan panen, masa panen kopi. Gitu ya teman-teman ya. Coba nanti dicari lagi, dibahas di situ. Kemudian yang kedua adalah terkait grafik indeks pertumbuhan produktivitas. Jadi teman-teman nanti masukkan grafik ini, baru nanti dibahas. Kok dari grafik terlihat bagaimana? Kalau dari grafik tuh pertumbuhan produktivitasnya bagaimana? Menurun teruskah? Atau naik turun atau gimana? Nah, dibahas. Terus bulan apa yang paling menurun dan kenapa? Jadi nanti teman-teman tampilkan grafiknya. Tabelnya tidak perlu ya, hanya tampilkan grafiknya. Grafik ini pertumbuhan produktivitas, baru dibahas. Bahas kenapa-kenapanya. Kenapa menurun, kenapa menurunnya di bulan September, dan yang paling rendah itu apa. Pertumbuhan produktivitas itu apa, diambil dari apa. Nah, teman-teman bahas terkait hal itu. Terus selanjutnya adalah tampilkan tabel ini, tabel skor aktual. Ini aja yang tampilkan ya. Ini, jadi teman-teman nanti masukkan ini, tabel skor aktual. Di sini teman-teman mencantumkan nilai skor aktual dan pewarnaannya, warna merah dan kuningnya ini diberikan. Nah, teman-teman, untuk pembahasan ini berarti hanya ada satu grafik, satu tabel. Satu grafik adalah grafik pertumbuhan produktivitas. Satu tabel adalah tabel skor aktual. Ingat ya teman-teman. Nanti dibahas di sini mana yang produktivitasnya memiliki banyak warna merahnya. Mana yang paling banyak produktivitasnya di level paling rendah. Bahas kenapa kira-kira, kenapa kok bahan baku. Terus bahas juga kenapa nggak ada yang nilai warna hijau. Ya teman-teman. Nah, untuk judul grafik diletakkan di bawah grafik. Nanti judulnya adalah gambar. Tulisannya gini ya, gambar 1 titik grafik pertumbuhan produktivitas. Jadi ini adalah judul grafik. Ingat, judul grafik letaknya di bawah grafik. Ditulisnya adalah gambar 1 titik. Apa? Karena ini grafik pertumbuhan produktivitas, berarti grafik pertumbuhan produktivitas. Beda kalau tabel itu judulnya ditaruh di atas. Tabel 1 titik skor aktual. Ya teman-teman ya. Terus kemudian yang selanjutnya kesimpulan menjawab tujuan. Berarti nanti kalau tujuannya tadi ada 3, teman-teman juga jawabnya 3. Jadi yang pertama,
indeks produktivitas pada bulan Mei berapa, Juni berapa, Juli berapa, Agustus berapa, September berapa. Kemudian yang kedua, pertumbuhan indeks produktivitas. Berapa persen tulis semua. Kemudian yang terakhir adalah faktor yang perlu dibenahi PT SML adalah titik-titik. Kemudian habis kesimpulan, masukkan lampiran. Lampirannya apa aja? Tabel lembar kerja yang tadi itu, yang sudah diisi dengan ballpoint, jadi di foto ya teman-teman. Kemudian teman-teman masukkan juga matriks perbandingan yang perkalian itu dan hasil bobotingnya itu. Kemudian nilai aktual. Jadi hasil-hasil yang teman-teman bikin tabel-tabel ini dimasukkan di lampiran semua. Mulai dari data produksi PT SML, nilai aktual, nilai level, terus skor aktual, nilai produktivitas, nilai grafiknya ini, tabelnya ini, terus kalau grafiknya nggak perlu dimasukin ke lampiran ya, ini masuknya nanti ke pembahasan. Ya teman-teman ya, masukin semua. Dan ini tanggal 7, maka teman-teman silakan mengumpulkan laporan di tanggal, kok tanggal 7 sih, tanggal 2 Juli ya. Berarti teman-teman mengumpulkannya di tanggal 10 Juli ya, 10 Juli itu berarti hari Sabtu. Tanggal 10 Juli jam 11.59 malam alias jam 23.59. Jadi silakan kumpulkan via online, kumpulkan di Google Classroom, paling lambatnya jam 11.59 malam, tanggal 10 Juli. Oke teman-teman, sekian praktikum kali ini. Nanti di praktikum selanjutnya akan acaranya berbeda lagi. Tetap semangat dan jaga kesehatan.